Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur dari kelas non reguler semester 3. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi hukum pidana lanjutan pertemuan ke-6 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH dan Bapak Asisten Dosen Bapak Dr. Muhammad Rendy Ridayandi SHMH. Pertemuan ke-6 kali ini menyampaikan tentang bab 3 tentang perbarangan atau gabungan tindak pidana atau semenlop atau konkursus. A. Pengertian perbarangan atau gabungan atau tindak pidana konkursus atau semenlop dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan dapat pidana dilanggar. Contohnya, Pak Agus sedang ada di luar aula, sedangkan Pak TB berada di dalam aula. Pak TB marah sama Pak Agus karena buku biologinya diambil tanpa sepengetahuan, dan TB pun berniat melemparkan Agus yang sedang ada di luar. Kalau TB jadi melempar Agus, akan ada aturan yang dilanggar lebih dari satu, yaitu yang pertama, TB merusak kaca, melanggar pasal 406, dan TB melakukan penganiayaan dikenakan pasal 351 ayat kedua. Dan di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Dan yang ketiga, jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, di atas yang paling penting adalah yang nomor satu, dikarenakan menyangkut perbuatan. Pengaturan atau perbarangan dalam gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama, perbarangan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP, dan perbuatan berlanjut atau vertiginity handling diatur dalam pasal 64 KUHP, dan perbarangan perbuatan khusus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau vertiginity handling adalah bentuk konkursus tidak murni. C. Sistem pemidanaan perbarangan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. B. Perbuatan berlanjut atau vertiginity handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana yang terberat. Dalam pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Dalam pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MPT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama, adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang.
Dan yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Dan yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasusnya dalam perbuatan berlanjut atau vertigated atau handling. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran uang Rp10.000 yang berjumlah sejuta atau segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap harinya hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Sekian dari review saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.